masih hanya 50% ya, masih kurang 140.000 dokter lagi gitu. Sementara kurang lebih ada sekitar 231.000 dokter yang saat ini masih hidup, tetapi hanya 140.000 yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan STR di KKI maupun kemudian mendapatkan SIP ya. Jadi ada sekitar 80.000 dokter termasuk saya yang memutuskan untuk tidak praktek ya, karena memang kami mengambil jalur yang berbeda dibandingkan dengan teman yang lain ya. Kami memilih untuk berbakti di tempat yang lain. Seperti saya adalah seorang dokter peneliti, saya juga aktivis sosial kesehatan, dan dengan itu maka ya saya selain bisa mendapatkan penghasilan untuk biaya hidup saya dan keluarga, saya juga mendapatkan banyak kesempatan untuk mengaktualisasikan diri saya mempunyai banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Saya memilih pasien saya dalam masyarakat ya. Bahan kajian saya, bahan penelitian saya, bahan observasi saya adalah masyarakat, dan termasuk di dalamnya ada perilaku menuju kepada kesehatan, kebijakan, ya, kemudian interaksi dengan lingkungan dan sebagainya. Itu adalah domain saya sebagai seorang dokter akademisi, peneliti sekaligus aktivis sosial kesehatan. Nah, teman-teman sejawat yang lain sebanyak 140.000 itu memilih untuk menjadi dokter praktek. Artinya dia praktek untuk mendapatkan biaya kehidupannya sehari-hari bersama keluarga mereka, dia praktek untuk mendapatkan aktualisasi dirinya, dia praktek untuk berbagi ilmunya untuk bisa merawat dan memelihara kesehatan pasien-pasiennya ya, dengan cara seperti itulah mereka berbakti. Nah, problematikanya adalah ketika terjadi pandemi yang luar biasa seperti halnya terjadi sekarang, pandemi COVID-19, maka jumlah yang hanya 140.000 itu terasa amat sangat kurang. Luar biasa sekali tantangan dokter yang ada di fasilitas kesehatan ya, ada di Vaskes, mulai dari Vaskes di layanan primer seperti puskesmas maupun Vaskes di layanan sekunder maupun tersier ya, di rumah sakit itu terasa betul kekurangan dokter ya. Dan kendalanya sebetulnya ada 80.000 dokter yang sebetulnya bisa diberdayakan pada waktu pandemi seperti itu, tetapi karena ada ganjalan dari sisi persyaratan STR maupun pengurusan SIP yang sangat rumit begitu, maka ya yang 80.000 dokter yang seharusnya bisa diberdayakan ya menjadi neglected ya, artinya tidak bisa diberdayakan gitu. Saya pun pada masa pandemi ini kan aktif sebagai aktivis sosial kesehatan ya, bagaimana saya memberdayakan masyarakat agar mereka bisa menjaga dirinya sendiri. Saya berikan ilmu agar mereka bisa memelihara dan meningkatkan imunitas dirinya, kemudian bagaimana mereka bisa memberdayakan diri mereka dengan bekal ilmu yang cukup sehingga mereka bisa menjadi frontliners ya di masyarakat, dengan mengawal, dengan membangun rumah-rumah isolasi, shelter-shelter di seluruh Indonesia ya. Tak kurang ada sekitar 2.400-2.500an titik yang saya berdayakan ya bersama dengan Yayasan Ahlina, dan alhamdulillah itu sangat membantu sekali. Tetapi di fasilitas kesehatan ya, itu loh yang terasa ketika pasien-pasien COVID yang memutuskan untuk masuk atau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di Vaskes, ataupun para penderita COVID yang sudah masuk di dalam stage yang berat sehingga mereka harus mendapatkan pelayanan di Vaskes dan tidak bisa dikelola atau bisa dipulihkan di rumah rumah-rumah isolasi, maka terasa sekali betapa kurangan jumlah dokter di Indonesia itu harus segera difikirkan oleh para stakeholders yang terkait, para pemangku kebijakan yang terkait. Dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengampu fakultas-fakultas kedokteran ya. Dan tentu saja juga lembaga yang terkait dalam hal ini adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia, juga PDSI ya, Persatuan Dokter Seluruh Indonesia. Ini adalah lembaga baru, organisasi baru bentukan untuk mengakomodir para dokter di Indonesia ya, selain IDI. Jadi sekarang organisasi profesi dokter Indonesia itu ada 2 ya.
pengampunya, yaitu ID dan PDSI. Nah, saya sangat berharap bahwa ID maupun PDSI ini juga bisa berpikir, bisa memikirkan solusi bagaimana caranya agar suatu ketika terjadi, ya mudah-mudahan tidak terjadi ya, tapi namanya pandemi itu kan memang pengulangan sejarah ya, selalu ada dari masa ke masa sejak ribuan tahun yang lalu. Dari pandemi COVID ini kan kita mendapatkan pelajaran berharga sekali ya, bahwa satu, jumlah dokter di Indonesia itu sangat kurang ya. Berapa sih sebetulnya standar dari WHO ya, sesuai dengan pengalaman untuk bisa mengelola pasien, untuk bisa mengelola masyarakat itu menjadi jauh lebih sehat itu. Jadi antara 1000 penduduk itu harus ada 1 dokter. Kalau di Indonesia ini katakanlah ada 280 juta penduduk saat ini di akhir 2022, maka tentu saja dibutuhkan kurang lebih 280.000 dokter ya. 280.000 dokter gitu. Sementara kita hanya punya 140.000 dokter. Seandainya jumlah itu semua dokter katakanlah ya diizinkan untuk mengelola pasien, berarti 230.000 ya. Berarti kekurangannya sebenarnya sedikit ya, tinggal 50.000 saja ya. Tetapi kalau yang dihitung adalah dokter yang memiliki STR atau memiliki SIP ya hanya 140.000. Berarti kebutuhan dokter itu masih jauh sekali, masih hanya 50% ya, masih kurang 140.000 dokter lagi gitu. Sementara fakultas kedokteran itu jumlahnya makin bertambah ya, baik dari PTN perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jumlahnya sekarang ini tak kurang dari 89 fakultas kedokteran. Dibandingkan dengan zaman saya dulu ya, baru masih 20 tahun lebih yang lalu tuh baru masih ada sekitar 15 fakultas kedokteran ya. Saya juga wonder gitu loh, saya juga kaget, tercengang kenapa dengan kelahiran segitu banyak fakultas kedokteran 89 ya, itu kenapa jumlah dokter kok tidak bertambah secara signifikan ya. Jadi in total penambahannya itu hanya sekitar 39% aja, jadi masih sangat kurang. Nah, ini PR besar ya bagi Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bagaimana memikirkan untuk bisa menambah kuota jumlah mahasiswa kedokteran dan lulusan kedokteran untuk seluruh Indonesia. Kemudian juga pada sekitar awal atau pertengahan tahun 2020 ketika pandemi itu mulai berlangsung gitu, saya sudah bicara juga dengan ID ya, waktu itu saya masih sebagai pengurus besar ID, saya juga bicara dengan beberapa teman dekan fakultas kedokteran gitu. Kemudian juga para katakanlah sesepuh ataupun tokoh-tokoh dokter begitu, saya sampaikan begini. Kalau seperti ini seharusnya ID menempuh langkah untuk melakukan pemutihan nih kepada 80.000 dokter yang saat ini memutuskan untuk gantung stetoskop untuk tidak praktek ya. 80.000 ini kan wah, nyetak 80.000 dokter tuh luar biasa ya, biayanya dan segala macam. Sayang sekali kalau 80.000 dokter ini tidak diberdayakan pada masa pandemi, sehingga ini adalah momentum untuk pemutihan kepada mereka. Artinya pemutihan apa? Ya sudah, jadi mengingat kebutuhan, maka ya KKI, Konsil Kedokteran Indonesia harus agak menurunkan standar untuk persyaratan STR misalnya gitu. Lalu kemudian juga mempermudah untuk pemberian SIP. Toh 80.000 dokter itu adalah lulusan fakultas kedokteran, mereka juga sudah memenuhi kualifikasi sebagai dokter, dan pada masa emergensi, pada masa darurat seperti pandemi seperti itu, nggak usah harus dipikirkan bagaimana ya, mereka segera saja putihkan untuk segera bisa praktek begitu, atau mereka mendapatkan semacam pas gitu ya, pass card gitu, untuk bisa membantu teman-teman dokternya yang memiliki SIP gitu. Tapi sampai pandemi berlangsung, apa yang saya usulkan tuh tidak mendapatkan respon yang baik gitu ya, seperti itu. Jadi kan sayang, jadi harus difikirkan itu, karena alih-alih membuka kesempatan lebih banyak kuota untuk mahasiswa kedokteran misalnya, dan mencetak 80.000 dokter itu kan membutuhkan waktu belasan tahun ya, untuk bisa menghasilkan 80.000 dokter loh. Sampai dengan sekarang aja 77 tahun aja yang aktif kan baru 140.000. Berarti 80.000 dokter yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia dan mungkin di seluruh dunia ya, para dokter lulusan Indonesia itu kan sayang sekali, itu aset bangsa gitu loh. 80.000 mencetak dokter 80.000 itu kan luar biasa. Betapa susahnya ya, butuh sekian puluh tahun dan sekian miliar, sekian triliun ya. Kenapa enggak mereka diberdayakan saja daripada memikirkan untuk mempermudah lulusan kedokteran gitu ya. Seperti itu waktu itu usul saya. Jadi ini sekaligus sebagai lesson learned. Jadi
jumlah dokter itu amat sangat berkurang. Lalu juga ada usulan ya dari organisasi baru dari Perkumpulan Dokter nih, PDSI. Mereka juga merespon bahwa seharusnya lah ya pemerintah itu melalui KKI, Konsul Kedokteran Indonesia, itu kan ada di bawah presiden ya, itu memikirkan cara bagaimana mempermudah pengurusan STR, karena pengurusan STR ini sangat dikeluhkan oleh para dokter.